Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini firman Tuhan saya berjudul Dia Tuhan yang berbicara. Saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa salah satu kedahsyatan Tuhan kita yang kita puji dan kita sembah, dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, yaitu Dia Tuhan yang berbicara. Tuhan senantiasa berbicara kepada kita melalui berbagai cara, melalui hamba-hambanya, melalui pengajaran firman Allah, melalui khotbah-khotbah, melalui berbagai nasihat, melalui berbagai teguran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, keluargaku, ini yang akan menjadi renungan kita pagi ini, bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang senang berbicara kepada anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, di Alkitab mana, di ayat mana yang merupakan bukti bahwa kita punya Allah yang senang berbicara? Kita melihat dalam Keluaran 33 ayat 11 tadi, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan berbicara kepada Musa sebagai seorang teman. Lalu Kejadian 18 ayat 17, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan menyatakan keputusannya kepada Abraham. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca dan contoh tokoh yang tadi saya sebutkan, itu sebuah pertanda, sebuah bukti bahwa kita punya Allah yang senang berbicara dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senang berbicara kepada anak-anaknya, tetapi sangat ironis, di sisi yang lain kita banyak menjumpai anak-anak Tuhan yang tidak menjadi berkat dalam berbicara. Saya terlalu yakin ketika Allah berbicara kepada kita, maka perkataannya penuh berkat, perkataannya penuh kuasa, perkataan Allah menghidupi kita, perkataan Allah memulihkan kita. Tapi di sisi yang lain, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang perkataannya tidak menjadi berkat. Perkataannya keras dan kasar, perkataannya menyakitkan, perkataannya sering menggosip, perkataannya sering mengutuk, bahkan mungkin perkataannya seringkali membuat hati Allah terluka. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran buat kita pagi ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang senang berbicara kepada anak-anaknya. Tetapi di sisi yang lain, kita harus mengoreksi diri. Kita harus belajar menjaga perkataan kita dan membangun perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Allah dan juga menyenangkan sesama. Nah, Bapak Ibu, keluargaku, yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini adalah, kenapa Dia Tuhan berbicara kepada anak-anaknya? Kenapa Dia Allah yang senang berbicara kepada anak-anaknya? Saya menulis, saudara, ada 3 alasan penting kenapa Tuhan senang berbicara kepada anak-anaknya. Yang pertama, saudara, Allah senang berbicara kepada kita itu untuk menyatakan betapa kasih dan rencananya dahsyat bagi kita. Katakan amin. Dia Allah yang suka berbicara kepada kita. Kenapa Dia mau berbicara? Karena Dia mau menyatakan kasih dan rencananya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah engkau yakin? Apakah engkau percaya dengan segenap hatimu bahwa kasih dan rencana Allah adalah kasih yang dahsyat, rencana yang dahsyat yang akan digenapi dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, saudara, kenapa Allah ingin berbicara kepada anak-anaknya? Yang kedua,
untuk mengingatkan kita betapa kita berarti dan berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau saya menganggap sesuatu berharga, maka saya akan pandangi terus barang itu, benda itu. Demikian juga kalau saya menganggap seseorang berharga, mungkin saya akan memandang orang itu, saya akan senang ngobrol dengan orang itu. Demikian juga dengan Allah kita. Dia Allah yang senang berbicara kepada kita. Kenapa? Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu pagi ini, apapun kondisimu pagi ini, apapun problemmu hari ini, saya mau katakan engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa Allah mau berbicara kepada anak-anaknya? Yang ketiga adalah untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum kita ketahui. Saudara, hidup ini adalah sebuah misteri. Hidup ini adalah sebuah pertanyaan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan kita nikmati dan rasakan. Tetapi ketika Allah berbicara dalam diri kita, maka Allah mau menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi kepada kita anak-anaknya. Karena itu saudara, pagi ini saya mau katakan kepada engkau, dimanapun engkau berada, bangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Mari berbicara, bercakap-cakaplah dengan Allah. Bangun persekutuanmu yang erat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang rugi. Dia Allah yang senang berbicara kepada umatnya. Selamat pagi keluargaku. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.